Wanarian Mukti Cahyo. Saya adalah seorang guru di SD Katolik Santa Maria 1 Malang. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di Sekolah Tinggi Pastoral Kata-Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan PPL dengan model pembelajaran PBL untuk peserta didik kelas 6. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Unggul, bermartabat, 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 kasih, bermartabat, bermartabat, bermartabat. Oke, masuk. Beri salam. Selamat pagi Pak Wana. Selamat pagi, salam UKB. Unggul, kasih, bermartabat. Silakan duduk. Baik, anak-anak yang terkasih, kita hari ini akan belajar tentang apa? Dibaca bersama-sama. Kita akan belajar bersama tentang karya Allah dalam diri Nabi Elia. Nah, submateri kita hari ini adalah berhala zaman modern. Jadi berhala zaman modern dan penerapan pesan Nabi Elia. Jadi pesan Nabi Elia itu apa? Nah, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari, adakah yang mau memimpin doa? Oke, Ella silakan. Ya, di sini Ella. Kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Agak maju ke depan. Nah, sip. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Nanti ikuti apa yang disampaikan Ella ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Marilah Pak Wana dan teman-teman memulai kegiatan belajar hari ini dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami bisa datang ke tempat ini untuk belajar bersama. Sekarang kami akan memulai pelajaran. Berkati kami dari awal hingga akhir, agar dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ella. Silakan kembali ke tempat. Baik. Nah, mari kita semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Tanganku ke Depan. Yuk, kita bersama-sama. Gerakannya ya, ayo gerakannya gitu. Pokoknya harus semangat semuanya ya. Ke depan, ke belakang, ke depan dan digoyang-goyang sambil berpegangan bersama-sama. Kaki ke depan, ke belakang, kaki ke depan. Tidak ada ya? Oke, puji Tuhan semuanya sehat. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran apa? Perhatikan yang warna biru ini anak-anak semuanya ya. Jadi tujuan kita hari ini adalah kita bisa nanti menjelaskan bentuk penyembahan berhala pada zaman Nabi Elia. Kita nanti akan tahu
bentuk penyembahan berhala zaman Nabi Elia itu seperti apa? Berdasarkan ini tentunya kitab suci 1 Raja-Raja. Semua kan sudah bawa kitab suci. Yang kedua adalah kita mengetahui bentuk penyembahan berhala zaman sekarang. Zaman sekarang itu bentuk penyembahan berhalanya apa? Nah, lalu yang ketiga adalah kita mengetahui proses pertobatan Raja Ahab. Ternyata Raja Ahab bertobat. Lalu bagaimana kita juga harus bisa bertobat. Nah, itu yang penting tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tentu sebelum kita masuk lebih dalam, ada pertanyaan yang anak-anak nanti bisa jawab sambil proses pembelajaran. Nah, apa yang saya tahu tentang berhala? Berhala itu apa ya? Oh, berhala itu apa? Nanti akan ketemu setelah pelajaran ini selesai. Tentang berhala itu apa? Begitu. Lalu yang berikutnya adalah contoh berhala zaman modern itu apa? Pak, berhala kok ada yang zaman modern ya? Berhala zaman modern itu apa? Kalau kita lihat apa? Nah, kita akan lihat itu semuanya. Nah, sebelum kita berbicara tentang itu semuanya, kita ingat materi minggu yang lalu tentang ketaatan Nabi Elia. Nabi Elia yang taat kepada kehendak Allah. Ya. Terus setelah itu ada mukjizat Allah melalui Nabi Elia yang pada saat itu menantang dewa Baal dengan korban bakaran. Nah, itu yang sudah menjadi dasar kita di minggu yang lalu. Nah, tentu hari ini karena anak-anak sudah masuk semua, saya hitung sudah pas 28. Jadi puji Tuhan, kita harus bersemangat ya, semua masuk dengan penuh sukacita. Nah, anak-anak silakan kita akan bersama-sama di dalam kelompok mendalami sebuah video permasalahan. Silahkan bisa lihat video berikut ini. Ya. Anak-anak yang terkasih, marilah kita bersama-sama melihat pertobatan Frieder dan Fintus. Frieder dan Fintus adalah dua anak kelas 6 SD di Malang. Awalnya adalah siswa yang ceria dan penuh semangat. Namun beberapa bulan terakhir keduanya mulai berubah. Frieder tidak lagi bermain bersama teman-temannya seperti dulu. Ia lebih memilih menghabiskan waktu berjam-jam dengan gadgetnya, bermain game tanpa henti dan tenggelam dalam dunia media sosial. Ia sering lupa waktu, mengabaikan pelajaran, bahkan mengabaikan waktu berdoa dan beribadah. Fintus di sisi lain mulai terobsesi dengan barang-barang mewah. Ia selalu iri dengan teman-temannya yang memiliki gadget terbaru atau pakaian bermerek. Setiap hari pikirannya hanya dipenuhi oleh keinginan memiliki barang-barang mahal. Ia mulai menjauhi keluarganya, mengabaikan nilai-nilai kebaikan dan selama ini diajarkan oleh kedua orang tuanya. Perubahan perilaku mereka tidak luput dari perhatian Romo David Projo, seorang pastor di Keuskupan Malang. Suatu hari Romo David mengajak mereka berbincang di gereja. Dengan lembut namun tegas ia menjelaskan bahwa Frieder dan Fintus telah terjebak dalam penyembahan berhala modern. Frieder, gadget yang kamu pakai bukan hanya alat, tapi sudah menjadi sesuatu yang kamu sembah. Kamu telah memberikan seluruh waktumu kepadanya, mengabaikan hal-hal penting seperti belajar, bermain dengan teman, bahkan berdoa, kata Romo David. Ia kemudian beralih kepada Fintus. Dan kamu Fintus, uang dan barang-barang mewah telah menjadi pusat hidupmu. Kamu telah membandingkan dirimu dengan orang lain, dan itu membuatmu melupakan apa yang benar-benar penting dalam hidup, yaitu keluarga dan nilai-nilai kebaikan. Mendengar kata-kata Romo David, Frieder dan Fintus tersentak. Mereka menyadari bahwa mereka telah mengabaikan hal-hal yang paling penting. Frieder mulai merasakan betapa kosongnya hidupnya meski selalu terhubung dengan dunia maya. Fintus juga mulai menyadari bahwa kebahagiaannya tidak bisa diukur dengan barang-barang mewah. Setelah perbincangan tersebut, mereka memutuskan untuk berubah. Frieder mengurangi penggunaan gadgetnya,
belajar menyeimbangkan waktu antara teknologi dan kewajibannya. Fintus mulai menghargai apa yang ia miliki dan fokus mempererat hubungannya dengan keluarganya. Lalu minggu berikutnya, Friedrich dan Fintus kembali menemui Romo David. Mereka membicarakan perubahan yang telah mereka lakukan. Romo David akhirnya tersenyum melihat bahwa mereka telah mulai keluar dari belenggu penyembahan berhala modern yang menguasai hidup mereka. Kalian telah membuat pilihan yang bijak, kata Romo David. Ingatlah, hal-hal duniawi itu tidak seharusnya menguasai kita. Fokuslah pada Tuhan dan keluarga, karena itulah yang paling berharga. Dengan bimbingan Romo David, Friedrich dan Fintus berhasil keluar dari kegelapan yang hampir menenggelamkan mereka. Kini mereka menjalani hidup dengan lebih bijaksana, menempatkan Tuhan dan keluarga sebagai prioritas utama dalam hidup mereka. Anak-anak yang terkasih, di LKPD anak-anak tentu sudah bisa akses di HP-nya masing-masing ya, di link yang sudah Pak Wana kirimkan atau yang anak-anak bisa scan QR ini ya. Nah, itu anak-anak bisa membaca kembali kisah Friedrich dan Fintus itu ya. Jadi sudah di dalam kelompok semuanya ada. Tunjukkan ke saya masing-masing kelompok. Nah, oke, bisa mulai dibuka. Kita sekarang akan, setelah kita melihat masalah apa yang terjadi, kita akan bersama-sama memahami tentang kisah itu melalui sebuah pertanyaan. Oke, Pak Wana beri waktu 15 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan mulai dari sekarang bekerja di dalam kelompok ya. Pak Wana beri kesempatan, silakan bagaimana nanti diatur di dalam kelompoknya. Dipersilakan. Kerja sama ya, kerja sama dalam kelompok. Pak Wana di sini akan melihat sejauh mana kalian bekerja sama, mengamati ya, sejauh mana kalian bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya, tidak saling egois ya. Dipersilakan. Ayo Ella bisa bersama-sama dengan Ubi juga ya. Baik. Pak Wana beri waktu 15 menit mulai dari sekarang. Berarti nanti sampai jarum panjang di angka 9 ya. Saya beri kesempatan. Oke, kerja kelompok ya. Silakan kerja kelompok. Ya. Kerja sama di dalam kelompok ya. Bagus. Oke, ayo ini kerja bareng ya. Walaupun laki-laki sendiri tidak masalah karena semuanya adalah sederajat. Sudah selesai semuanya ya? Ada yang belum? Angkat tangan. Oke, kelompok berapa ini? 6 dan 7. Ayo, masih ada waktu 5 menit. Oke, anak-anak yang terkasih, setelah kita bersama-sama belajar dalam kelompok memahami permasalahan, ya, memahami permasalahan hidup, ya, HP-nya ditaruh dulu, diletakkan dulu. Kita akan lanjutkan dengan ini tadi gambar LKPD-nya seperti ini ya. Sudah sama persis semuanya ya. Nah, ini nanti yang diisi, ini masalahnya. Lalu mari kita bersama-sama membimbing ataupun kalian belajar di dalam kelompok dengan cara membaca kitab suci. Yuk, kita buka kitab suci 1 Raja-Raja. Semua buka kitab suci 1 Raja-Raja. Nah, 1 Raja-Raja bab 18 ya.
Bab 18 semua pasti sudah membawa kitab suci. Nanti kita akan baca secara gantian ya. Oke. Nanti untuk ayat 18 kelompok 1, ayat 19 kelompok 2, ayat 27 kelompok 3 ya, ayat 27, ayat 28 kelompok 4, ayat 29 kelompok 5 ya. Nah, nanti untuk ayat 18 itu kelompok 1 dan 6. Kelompok 1 dan 6 bareng-bareng. Ya, 1 dan 6. Ayat 19 kelompok 2 dan 7. Ya, paham ya? Pak Wana akan mengawalinya. Semua sudah bersiap dengan kitab sucinya masing-masing? Sudah siap? Sudah. Kurang semangat ini. Sudah siap? Sudah. Oke, bagus. Ya, kita baca, ada di depan juga teks kitab sucinya. Mari kita bersama-sama membaca kitab suci. Pak Wana akan mengawali dulu persiapan untuk kelompok 1 dan kelompok 6. Ya? Baik, bacaan dari kitab 1 Raja-Raja. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, turunlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang menghadapi 50 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang pada itu, yang mendapat segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain tabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain tabung dan berjalan dengan langkah lamban. lalu menjawab berdoa kepada Elia, Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak yang terkasih, di LKPD yang tadi, link yang sudah Pak Wana berikan tadi, ada tertera LKPD 2.2. Pak Wana beri kesempatan 25 menit. 25 menit silakan ya, di HP-nya tadi, di HP yang sudah linknya Pak Wana bagikan tadi, LKPD 2.2 ya, tentang pendalaman kitab suci. Pak Wana beri waktu 25 menit. Ada yang bertanya tentang LKPD-nya? Sudah paham? Kelompok 5 mana? Kelompok 5 paham? Kelompok 5? Kelompok 5 paham? Paham ya? Tugasnya apa? Kelompok 2 paham? Paham? Ya, oke. Kalau paham semuanya, oh Putri mau tanya apa? Oh, enggak. Paham ya? Kelompok 7? Oke, kalau paham semuanya selamat mengerjakan. Waktunya berapa? 25 menit. Ya, dipersilakan. 25 menit mulai dari sekarang. Kerjasama. Pak Wana juga akan nilai kerjasamanya loh ya. Jadi kerjasama, bagaimana berpikir kreatif atau berpikir kritis, bernalar kritis, itu Pak Wana akan nilai dari situ. Kalau kamu tidak berpikir kritis, wah nanti bagaimana bisa menjadi lebih baik ya. Oke, selamat mengerjakan. 25 menit dari sekarang. Selain kitab suci, Pak Wana tambah dari buku yang sudah kamu punya, kamu boleh baca ya. Dari buku yang sudah dipunyai, kamu boleh membaca juga ya, supaya lebih paham. Dipersilakan 25 menit.
Ayo dikerjakan, Nak. Sambil ada yang mencari, sambil ada yang mengerjakan ya. Baik anak-anak semuanya, apakah sudah selesai? Sudah? Coba kelompok 6 sudah selesai belum? Belum ya, proses ya. Oke, kelompok 7 belum. Oke, berproses. Ya, anak-anak setelah ini kita akan mempresentasikan. Ya, setelah ini kita akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompokmu. Nanti akan maju satu persatu mulai dari kelompok 1. Ya, mulai dari kelompok 1, 2. Nah, nanti tugasnya macam-macam. Ada yang menjadi pemateri. Pemateri itu bagaimana? Yang menyampaikan. Diharapkan suaranya lantang, bisa didengarkan oleh siapa? Oleh teman-temannya. Jangan sampai nanti suaranya tidak bisa didengarkan oleh teman-temannya. Ada yang jadi notulen. Kalau ada pertanyaan dari temannya bisa dicatat. Ada yang jadi moderator. Pak, kalau tidak ada moderatornya bagaimana? Tidak apa-apa. Ya, minimal kalau ada bagus. Nanti di awal diperkenalkan dulu. Selamat pagi teman-teman. Nanti teman-temannya menyapa. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1 misalnya akan memaparkan dan seterusnya. Begitu ya? Oke, Melo ada pertanyaan apa? Pemateri itu yang menyampaikan hasil jawabannya. Ya, yang menjawab. Yang suaranya lantang. Paham? Siap untuk maju presentasi? Siap. Oke, kita akan mulai dari kelompok 1 ya. Baik, kita akan mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siap? Siap? Yang lantang ya. Ini adalah hasil kerjanya. Di LKPD ini sudah ada. Yuk, kita beri kesempatan kelompok 1 untuk memaparkan hasil kerjanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama teman saya bernama Gret dan yang satu lagi bernama Reta. Pojok sendiri bernama Kristo. Siapa saja tadi? Gret, Reta, Kristo dan Rika. Yuk silakan kelompok 1. Siapakah tokoh yang kalian pelajari? Berikan penjelasan singkat tentang tokoh tersebut. Freder dan Vintus. Freder dan Vintus adalah dua anak kelas 6 SD di Malang. Keduanya awalnya adalah siswa yang ceria dan penuh semangat. Namun beberapa bulan terakhir keduanya berubah. Freder menjadi jarang bermain bersama teman-temannya. Dan Vintus, ia selalu terobsesi dengan barang-barang mewah. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Apakah ada yang mau bertanya? Kita berikan kesempatan untuk kelompok 2. Semua memperhatikan. Ayo kelompok 2 dipersilakan. Selamat pagi Pak Wana dan teman-teman. Hari ini Selamat pagi Pak Wana dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Jeremy, Amel, Ella, dan Diego. Kami akan mempresentasikan jawaban pada LKPD 2.1. Siapakah tokoh yang kalian pelajari? Berikan penjelasan singkat tentang tokoh tersebut. Freder dan Vintus adalah
Freder dan Fintus adalah anak kelas 6 SD yang ceria dan semangat. Tapi lama-kelamaan mereka terjebak dalam penyembahan berhala modern. Nomor 2, apa yang menyebabkan Freder dan Fintus terjebak dalam penyembahan berhala modern? Freder, ia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain gadget, sedangkan Fintus terobsesi dengan barang-barang mewah. Nomor 4, apa yang kita bisa pelajari dari perobatan Freder dan Fintus mengenai dalam kehidupan sehari-hari? Janganlah terfokus dengan hal-hal duniawi yang membuat kita jauh dari Tuhan. Sekian, terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, ada yang memberi tanggapan untuk kelompok 2? Ya, Steve. Kenapa? Gadget disebut berhala. bisa kan, Kamer? Karena gadget Karena gadget membuat kita jauh dari Tuhan membuat kita jauh dari Tuhan. dan kita dapat menghabiskan banyak waktu karena gadget. Oke, tepuk tangan buat penjawab ya. Oke, Amel sudah menjawab tadi ya. Silakan kembali ke tempat duduk ya untuk kelompok 2. Selamat pagi Pak Wana dan teman-teman kami dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Rexi, sebelah saya Keiko, sebelahnya Keiko, Ellen, sebelahnya Ellen, Steve. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan tentang LKPD 2.2 tentang investigasi kelompok berdasarkan kitab suci 1 Raja-Raja 18 ayat 18 sampai 19 dan 1 Raja-Raja ayat 21 sampai 28. 1. Apa yang dilakukan Raja Ahab yang membuat Nabi Elia marah? Menyembah berhala. Oke, menyembah berhala ya. Baik, perhatikan. Silakan. 2. Mengapa Nabi Elia menantang para murid Baal di Gunung Karmel untuk membuktikan siapa Tuhan yang asli? 3. Apa yang dilakukan Raja Ahab setelah mendengar teguran Tuhan melalui Nabi Elia? Raja Ahab bertobat dengan memakai kain kapung dan berpuasa. 4. Bagaimana Tuhan menanggapi pertobatan Raja Ahab? Tuhan tidak mendatangkan malapetaka pada zaman Raja Ahab, melainkan pada zaman anaknya. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Baik. Sekarang adakah yang mau menanggapi atau bertanya dari kelompok? Oh ya, maknanya apa ini berhala? Oke, menurut kelompok 4, berhala di zamannya Nabi Elia itu apa? Ada tahu? Berhala kalau di dalam materi itu berhala itu apa? Berhala bisa jadi patung ya. Jawaban dari sini. Ada lagi? Menyembah yang bukan Tuhan. Menyembah yang bukan Tuhan. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Baik anak-anak semuanya, terima kasih sudah mempresentasikan mulai kelompok 1 sampai kelompok 7. Kalian semua hebat, luar biasa. Mari kita tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Diulang ya. Yuk, kita tepuk salut dulu. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Mari kita simpulkan bersama-sama. Ya, jadi kita simpulkan dari materi kita hari ini itu sebenarnya berkisah tentang apa. Begitu ya. Mari kita lihat. Freder terjebak dalam penyembahan gadget dan Fintus dalam obsesi terhadap larangan atau barang mewah. Tetapi setelah berbincang
dengan Romo David, mereka mulai fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Jadi selaras dengan pesan Nabi Elia tentang menjauhi penyembahan apa tadi? Penyembahan apa? Berhala. Berarti Frida dan Fintus tadi terjebak dengan penyembahan apa? Penyembahan apa? Penyembahan berhala modern. Jadi HP yang ada ini bisa menjadi penyembahan berhala, bisa menjadi sesuatu yang positif bagi anak-anak. Kalau di dalam pelajaran hari ini itu menjadi sesuatu yang positif. Tetapi kalau digunakan tidak sebagaimana mestinya, maka akan menjadi sebuah penyembahan berhala. Lalu yang berikutnya, ini penting ini. Ya, titik-titik ada titik-titik kita simpulkan bersama-sama. Raja Ahab membuat Nabi Elia marah karena meninggalkan perintah Tuhan dan mengikuti penyembahan berhala kepada Baal serta memimpin rakyat Israel untuk apa? Menyembah berhala. Siapa yang disembah? Dewa Baal. Menyembah dewa Baal yang tentunya tidak diberkati oleh siapa? Tuhan. Dibuktikan pada pertemuan yang lalu, dibuktikan dengan apa? Korban bakarannya tidak bisa terbakar. Nah, Nabi Elia kemudian menantang para nabi Baal di mana tadi? Di sebuah tempat, nama tempatnya apa? Ada yang bisa? Oke, Putri, apa? Gunung Karmel, pintar, luar biasa. Untuk membuktikan bahwa Tuhan adalah Allah yang benar, Allah bangsa Israel. Nah, ada lagi titik-titiknya ini, perhatikan baik-baik. Setelah menerima teguran dari Tuhan melalui Nabi Elia, Ahab titik-titik dengan merendahkan dirinya. Ya Reksi, apa Reksi? Apa yang lakukan? Bertobat, betul sekali. Ya, luar biasa. Ahab akhirnya bertobat. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita seringkali menyembah berhala? Wah, jawab masing-masing. Oke. Nah, anak-anak yang terkasih, maka di akhir pelajaran ini, mari kita refleksikan pertanyaan berikut ini dengan dijawab di dalam hatinya masing-masing, atau boleh diungkapkan dengan saya sudah Pak, saya belum, boleh ya. 1. Apakah kamu menyadari bentuk-bentuk penyembahan berhala zaman modern dalam kehidupan sehari-hari? Oke, sadar. Apakah kisah pertobatan Raja Ahab membuatmu merenungkan pentingnya bertobat atas kesalahan? Penting atau tidak? Oke, penting sekali. Apakah kamu merasa terdorong untuk menghindari hal-hal duniawi yang bisa membuatmu jatuh pada dosa? Apakah mendorong atau tidak? Tentunya mendorong atau tidak? Mendorong atau tidak? Mendorong. Apakah kamu menyadari pentingnya menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu? Penting atau tidak? Penting. Baik, anak-anak yang terkasih, dengan 4 panduan pertanyaan refleksi hari ini tentu membuat kita akan semakin dekat dengan Sang Pencipta, yaitu siapa? Tuhan. Nah, tugas untuk minggu depan, yuk tulis di bukunya masing-masing. Nah, ini tugas untuk minggu depan. Ya, bukan tugas untuk hari ini ya, tapi untuk minggu depan. Karena minggu depan kita sudah masuk materi yang lain, yaitu tentang perumpamaan dan mujizat. Maka tugasnya adalah tuliskan contoh perumpamaan dan mujizat yang digunakan oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Silahkan tulis nanti sebanyak-banyaknya contoh pewartaan atau perumpamaan dan mujizat. Dipersilahkan menulis. Baik, anak-anak yang terkasih, demikian proses pembelajaran hari ini. Apakah hari ini anak-anak senang? Siapa yang sedih angkat tangan? Ayo. Yang senang angkat tangan. Yang senang angkat tangan. Ada yang sedih? Yang sakit mungkin ada ya. Yang sakit semoga lekas sembuh. Kita doakan segera sembuh. Yang senang ya semoga senantiasa senang selalu. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akhiri dengan doa penutup. Siapa mau memimpin doa?
Oke, Elkaris silakan kita berdoa di sini Elkaris. Teman-temannya mengikuti apa yang didoakan Elkaris dan ambil sikap berdoa yang baik. Mari bersama-sama dan berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan belajar mengajar hari ini tentang berhala modern. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kegiatan belajar mengajar agama. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Elkaris dan kita akan mengakhirinya dengan lagu penutup. Semua berdiri. Ya, berjalanlah duduknya ya. Yuk bergerak semuanya ya. Berjalanlah melalui pintu gerbang, siapkanlah jalan bagi Tuhan. Bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu penghalang. Bagi Kristus dalam bala keselamatan ke ujung bumi. Silakan duduk. Yuk, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, anak-anak semuanya, terima kasih sudah mengikuti proses pembelajaran hari ini. Silakan duduk dulu. Terima kasih. Kita bertemu lagi minggu depan dengan tugasnya untuk persiapan materi minggu depan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Silakan beri salam. Salam.